Buku Kejadian. Yang sudah dapat, angkat tangan. Buku keberapa? Oke. Kedua, buku Mazmur. Cepat cari. Sudah menemukan, angkat tangan. Ya. Di mana Mazmur? Di tengah-tengah, bukan? Ketiga, buku Wahyu. Cepat. Yang sudah dapatkan, angkat tangan. Oh, ada yang pelan sekali. Wahyu di mana? Terakhir. Oke, sekarang lagi ya. Injil Matius. Cepat-cepat. Siapa lebih cepat? Injil Matius. Angkat tangan. Oke. Tangan diturunkan. Sekarang surat Roma. Ayo. Ini lebih sulit lagi. Yang sudah dapat, angkat tangan. Cepat. Surat Roma. Ya. Tangan diturunkan. Sekarang Keluaran. Keluaran di mana? Buku keberapa? Iya, pinter sekali. Anak-anak di Bandung saya senang ya, bisa cari dengan cepat. Sekarang lagi buku Kisah Para Rasul. Yang sudah dapat, angkat tangan. Makin sulit loh. Ini akan makin lama makin sulit. Yang belum dapat, angkat tangan, itu bohong. Dan orang yang bohong itu anak setan. Mau jadi anak setan? Oke, tangan diturunkan. Sekarang buku Ulangan. Ayo, yang dapat angkat tangan. Iya, buku Ulangan, buku keberapa? Buku kelima, pinter sekali. Tangan diturunkan. Sekarang lebih sulit lagi. Amsal Sulaiman. Cepat. Oh, yang baju kuning kur ini yang paling cepat. Yang paling banyak menemukan. Amsal Sulaiman di mana? Sesudah Mazmur. Bagus sekali. Sekarang lagi ya, 1 Korintus. Ya. Yang sudah dapat angkat tangan. Di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Jangan panjang-panjang. Perjanjian lama, perjanjian baru. Ya. Sekarang saya tanya lagi. Coba baca Injil Yohanes pasal ke-32. Injil Yohanes pasal 32. Yang sudah dapat angkat tangan. Oh, paling pelan ini kali. Injil Yohanes 32. Angkat tangan. Ada nggak? Nggak ada. Injil Yohanes nggak ada pasal 32. Jadi tadi yang angkat tangan itu omong bohong ya. Awas ya. Sekarang satu kali lagi. Semua membaca Kisah Para Rasul pasal 26. Yang dapat angkat tangan. Kisah Para Rasul 26, angkat tangan. Yang sudah dapat. Kisah Para Rasul, perjanjian lama, perjanjian baru. Ya. Jangan panjang-panjang, saya sudah bilang baru. Itu kebiasaan yang jelek. Saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasal 26 yang sudah dapat, angkat tangan. Ya, ada lagi? Siapa lagi menyusul? Banyak yang belum dapat. Yang di sana, mana tanganmu? Mungkin bukan saja tangannya tidak bisa angkat, kitab suci pun tidak dibawa kali. Lain kali saya minta kalau ada kebaktian begini, semua harus bawa kitab suci. Kita membaca bersama-sama Kisah Para Rasul 26. Nah, saudara-saudara, anak-anak laki-laki membaca 12, perempuan membaca 13. 1, 2, 3. Oh, bacanya seperti gergaji. Yang rapi, yang tepat, yang jelas. Dan dalam keadaan semua. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Tiba-tiba, ya Raja Agripa, hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit, meliputi aku dan teman-teman seperjalanku. Kami semua rebah ke tanah dan aku suara
yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani semua, Saulus, Saulus, mengapa aku sukar bagimu menendang kegalaran? Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kau kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. 18 semua membaca, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dan mendapat kebahagiaan dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. 9. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Mari kita berdoa sekali lagi. Turunkan kitab suci, tutup, dan semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami datang kepadamu. Kami mau mendengar firman yang hidup dan yang menghidupkan, firman yang suci dan yang membersihkan hati manusia, firman yang berikan pengharapan selama-lamanya kepada kami. Meskipun kami masih anak-anak, kami mempunyai pengertian yang akan ditolong oleh Tuhan untuk mengerti dan beriman, untuk insyaf dan taat kepada perintah dan kehendak Tuhan. Beri kekuatan kepada hamba-Mu sehingga dia boleh disembuhkan daripada penyakitnya, dan dia boleh memberikan kepada kami kebenaran sesuai ajaran di dalam kitab suci. Persiapkanlah hati kami yang mau menolak segala godaan iblis dan mau bersiap menerima kehendak Tuhan. Sekarang juga kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja di tempat ini, sehingga semua anak, semua orang yang berada di dalam ruangan ini boleh menerima berkat, menerima sentuhan dari Roh-Mu yang kudus. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Semua bilang amin. Sekarang saya mengajar saudara satu lagu. Saudara sangat pandai akan mengikuti setiap kalimat, dan saya hanya mengajar satu kali. Saudara harus bisa. Sekarang dengar, semua duduk baik, dengar. Jangan lupa Getsemani, semua. Jangan lupa cinta Tuhan. Jangan lupa sengsaranya, semua. Pimpin ke Kalvari, semua. Pimpin ke Kalvari. Sudah pernah nyanyi belum sebelum ini? Belum ya? Sekali lagi saya merubah kalimat kedua sama kalimat ketiga dirubah ya. Dengar. Jangan lupa Getsemani, semua. Jangan lupa sengsaranya.
Jangan lupa cinta Tuhan. Pimpin ke Kalvari. Semua. Pimpin ke Kalvari. Jangan lupa apa? Getsemani. Jangan lupa apa? Sengsaranya. Jangan lupa apa? Cinta Tuhan. Pimpin ke Kalvari. Kita menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Sekarang saya menguji pria kita. Yang mana nyanyinya lebih baik? Kalau orang barat mengatakan itu ladies first, saya mengatakan first. Adam sama Hawa, yang mana yang dicipta terlebih dahulu? Jangan panjang-panjang. Saudara sudah membiasakan Adam. Saya tidak senang. Saudara harus dididik menjadi anak yang tegas, yang tepat, yang singkat, yang cerdas, dan yang bertanggung jawab. Adam sama Hawa, siapa dicipta terlebih dahulu? Sekarang harus menanggung berat lebih dahulu, harus berani mengalami bahaya lebih dahulu, karena Adam dicipta lebih dahulu. Kalau makan, Hawa sama Adam siapa dulu? Nah, waktu makan wanita dulu, ya. Sekarang pria menyanyi. 1, 2, 3, 4. Oh, tidak seperti pria ini. Hah? Mana jantannya? Jangan lupa. 1, 2, 3, 4. Jangan lupa. Pria. Keras. Ya, dapat angka 65. Tidak jantan, tidak tegas, tidak rapi. Nanti kalau ada kesempatan sekali lagi, coba maju. Wanita, 1, 2, 3, 4. Dapat angka 85. Yang tepuk tangan wanita. Hah? Lalu yang pria jadi melongo di situ. Sekarang kasih kesempatan satu kali lagi anak-anak pria yang menyanyi. Coba bisa tidak menyanyi angka 85. 1, 2, 3, 4. ...84,5. Sudah maju banyak, tapi kurang rapi. Satu kali, 1, 2, 3, 4. Jangan. Sengsaranya. Sengsara siapa? Tuhan siapa? Jangan panjang-panjang ya. Sengsara Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib. Tuhan dipaku di atas kayu salib.
Itu cinta yang besar atau kecil? Cinta yang dalam atau dangkal? Cinta yang tinggi atau pendek? Cinta yang ciut atau luas? Tidak ada cinta lebih tinggi, lebih dalam, lebih luas, dan lebih panjang dari cinta Tuhan Yesus. Tetapi, apakah semua orang mencintai Yesus? Tidak. Apakah semua orang mengenal Yesus? Tidak. Nah, anak-anak, saya percaya anak-anak di sini bisa diam sekali, mendengar khotbah sampai panjang pun tahan, karena saya tahu anak-anak itu diberikan Tuhan kecerdasan yang luar biasa. Semua orang yang paling pintar, baik presiden atau menteri atau sarjana, dulunya cuma anak-anak kok, betul nggak? Maka mungkin besok engkau jadi orang besar. Siapa berani menghina anak-anak? Tuhan tidak, saya tidak. Saya percaya anak-anak bisa diam. Orang bilang, mana mungkin sih 4-5 ribu anak diam-diam terus dengar khotbah? Mungkin. Saya pernah memimpin kebaktian, baik dewasa puluhan ribu kali, dan paling banyak satu kali dihadiri oleh 65.000 orang jam satu kebaktian. Tidak ada kursi, tidak ada tempat duduk, berdiri dengar sampai 2,5 jam. Tenang, bisa, bukan tidak bisa. Sekarang kita buktikan ya, anak di Bandung bisa dengar dengan baik-baik. Sekarang kita berdoa dan kita mulai cerita hari ini. Semua tunduk kepala. Berkatilah jam selanjutnya sebagaimana Tuhan sudah berkati jam sebelumnya. Beri pengertian kepada kami, beri ketenangan kepada kami, beri keinsyafan kepada kami, beri pendengaran dan ketaatan kepada semua anak. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Seorang anak kecil berkata kepada papanya, saya tidak mungkin menjadi anak biasa. Papa bilang, kalau begini, engkau mau jadi apa? Saya mau menjadi orang yang hebat. Saya mau menjadi orang yang betul-betul unggul, sukses di dalam dunia. Kalau engkau ingin menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang unggul, orang yang hebat, engkau mesti belajar baik-baik. Ya, saya pasti belajar baik-baik. Papanya bilang sama dia, kalau engkau belajar baik, besok saya kirim engkau ke sekolah yang paling mahal. Tidak apa-apa, Papa mau bayar, asal engkau betul-betul belajar baik. Maka anak itu namanya Saul. Dia mengatakan, Papa, saya pasti belajar baik-baik. Dia belajar tidak udah disuruh. Sampai malam kalau belum selesai, dia pasang lilin, baca buku, terus sampai jam 10, jam 11, jam 12. Sesudah selesai, baru dia tidur. Dia anak yang pintar. Anak mengerti sendiri bagaimana harus setia, harus rajin, harus tekun, harus sabar, harus selesaikan tugas saben hari. Besok pagi dia pergi sekolah, lihat pertanyaan yang diberikan oleh guru dia ujian, dia ketawa, gampang sekali. Aku bisa, aku ingat semua yang saya belajar. Lalu semua orang lagi keruk-keruk kepala, lagi melongo di situ, nggak tahu jawabnya apa. Dia selesai, sudah selesai, Pak, saya sudah selesai. Ini kertas ujianku. Dia keluar. Itu ujiannya dikembalikan kepada dia. Dapat angka 99. Wah, hebat sekali. Karena apa? Dia cuma salah satu huruf saja. Guru bilang, anak ini pinter, studinya cepat, ujiannya paling cepat, dan tulisannya rapi, cuma kurang teliti sedikit. Sini. Kenapa, Guru? Kamu 99. Bagus tak? Bagus. Sama 100 bagus mana? Bagus 100. Jadi kamu berapa? Kurang 1. Sayanglah kurang. Lain kali teliti ya. Jangan sampai salah huruf. Ya Pak. Ya pulang. Mama bilang, hei, hari ini dapat berapa? Dapat kurang bagus. Kurang bagus. Berapa? 40? Enggak. 30? Enggak. 50? Enggak. Berapa? 99. 99 kurang bagus. Kurang 1 dari 100. Jadi kurang bagus.
Sesudah itu dia belajar lagi, lebih rajin lagi. Akhirnya dapat 100, 99, 100, 98, 100. Wah, dia selalu angka paling top. Dan SD, papa bilang, ini anak begitu pintar. Kirim dia ke sekolah menengah yang paling baik. Yang guru-guru oke. Dan dia masuk sekolah itu. Semua yang masuk sekolah itu umur 14, 13, dia 11. Dia kecil-kecil tapi pintar luar biasa. Dia masuk, dapat lagi juara nomor 1. Sudah begitu, terus dia masuk lagi sekolah lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Setelah dia selesai, orang bilang, ini anak mesti ditaruh di bawah seorang profesor yang besar. Profesor, itu namanya Gamaliel. Wah, semua orang tahu. Hah? Kamu berani belajar di bawah Profesor Gamaliel? Berani, kenapa tak berani? Kalau saya rajin, kenapa tak berani? Lu tahu enggak, profesor itu keras sekali. Sedikit salah potong angka 50. Sedikit salah potong angka 30. Engkau sulit lulus. Ya, coba dulu dong, saya mau coba. Oke, dia masuk. Setelah masuk di bawah Gamaliel, remaja menjadi pemuda, dia tetap angkanya 99, 100, 99, 100. Wah, Profesor Gamaliel melihat anak yang namanya Saul ini. Senang tidak? Senang sekali. Tak pernah saya mendidik anak remaja pintar seperti kamu. Bukan secara cepat, rajin. Tulisannya aduh, begitu rapi. Seperti tulisannya malaikat. Saudara-saudara. Ada anak lain, lumayan. Tulisannya dia punya angka 95, 94, tapi tulisannya seperti takar ayam. Tapi ini bagus sekali. Setiap kali kalau guru ketemu dia, tepuk dia. Anak pinter ya. Engkau belajar yang bagus. Dia belajar filsafat. Dia belajar Taurat. Dia belajar agama. Dia belajar sastra. Dia belajar retorik. Dia belajar tata bahasa. Dia belajar bahasa Yunani. Dia belajar bahasa Ibrani. Dia belajar bahasa Aramik. Dia belajar macam-macam pengertian yang paling belajar. Saul ini akhirnya dapat juara 1 lagi. Sesudah itu terus orang berkata kepada dia, sekarang cilaka loh. Agama kita yang percaya kepada Tuhan sedang dirongrong oleh semacam agama baru. Apa agama baru? Agama siapa? Agama baru. Engkau sudah belajar Taurat kan? Engkau tahu. Di dalam Taurat mengajar hukum. 10 hukum, peraturan dari Tuhan Allah yang begitu banyak. Dan ada Mazmur, ada Amsal Sulaiman, ada nabi-nabi. Dan sekarang ada satu orang yang dikatakan dia itu adalah Mesias. Padahal dia tidak jadi raja. Kalau menurut kita, Mesias itu mestinya jadi raja. Tapi ini Mesias tidak pernah jadi raja. Bahkan dia dipaku di atas kayu salib. Itu orang kayak gini, mana bisa Mesias? Saya tidak percaya. Lalu beberapa pemuda-pemudi, mereka berkumpul. Lu percaya tidak orang itu? Orang itu berani mengatakan, Yesus itu Mesias. Hah? Yesus kok Mesias? Yesus itu orang Nazaret. Mesias bukan dari Nazaret. Yesus itu orang Galilea. Mesias bukan dari Galilea. Kalau jadi Mesias, pertama pernah berperang, kedua pernah menang, kedua mengusir habis semua musuh-musuh dan tentara orang kafir. Kalau Mesias menyelamatkan bangsa, menjadikan orang Israel semua kembali mewah, makmur, damai, kaya, lancar, hidup sukses. Itu baru Mesias. Apa ini? Orang yang dipaku di atas kayu salib kok Mesias? Dia bukan seorang jenderal, bukan seorang raja. Tidak pernah perang, tidak pernah menang, tidak pernah usir tentara Romawi. Coba lihat di daerah-daerah Ibrani, daerah-daerah Yerusalem, masih banyak tentara Romawi yang menjajah bangsa kita. Kita dianiaya, kita dijajah, banyak orang-orang kita yang susah sekali. Saya tidak percaya dia Mesias. Kalau begini, bagaimana ya?
Heran loh, dia mempunyai rasul-rasul yang namanya Petrus, yang namanya ada Yohanes, yang namanya ada lagi Yakobus, ada lagi namanya siapa ya? Matius, ada lagi namanya yang satu yang bunuh diri, Yudas. Lalu ada rasul-rasul yang lain. Mereka berani luar biasa. Yesus Kristus, Yesus Juru Selamat, Yesus Mesias. Mari kita percaya kepada Dia. Heran loh, kalau Petrus ngomong itu ribuan orang datang. Dan kalau itu Yohanes berkhotbah, ratusan orang bertobat. Sebenarnya kalau begini bangsa kita, agama kabar Tuhan Allah akan dihancurkan oleh Mesias yang palsu ini. Yesus Mesias palsu. Mari kita tolak. Maka pemuda-pemudi mengatakan, ayo kita janji. Mereka ikat janji satu dengan lain. Selama saya hidup, saya akan membela Tuhan, melawan Yesus. Membela siapa? Melawan? Loh, membela Tuhan kok melawan Yesus? Yesus siapa? Tapi mereka percaya tidak Yesus Tuhan. Tidak. Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah nabi palsu. Yesus bukan Mesias. Mari kita melayani Tuhan dan kita melawan Yesus. Lalu mereka mengatakan, di antara kita, mari kita angkat orang yang paling pintar menjadi kepala kita untuk melawan Yesus. Siapa paling pintar? Siapa dari kecil belajar paling baik? Oke, Saul, silakan. Kita semua mengangkat engkau menjadi kepala kita. Bikin kelompok, bikin satu partai untuk melawan Yesus. Maukah engkau? Paulus bilang, saya pikir-pikir 2 hari dulu. Maka dia pulang. Malam-malam tidur. Bangun. Saya diangkat menjadi kepala dari partai pemuda-pemudi yang melawan Yesus. Bagus tak ini? Kalau saya tidak lawan, Yesus terus mengacaukan semua orang kita. Lalu agama kita akan hancur. Kalau saya lawan, saya mungkin bertarung dengan banyak orang. Besok saya dirugikan. Bagaimana? 1 hari, jangan ada keputusan dulu. Tunggu lagi. 2 hari, 3 hari, mereka berkumpul lagi. Waktu berkumpul, bagaimana? Misalnya Trinitas. Apakah ini yang disebut adanya suatu mau jadi kepala kita antara iman dan rasio? Saya jadi kepala. Yang saya tidak memimpin bisa dimengerti. Tetapi kita kalau dan yang tidak orang-orang Yesus dimengerti oleh rasio. Orang-orang yang Yesus tidak benar sekali. Hanya yang mengikut dia itu dari orang-orang kaya sampai orang-orang miskin, sampai pegawai-pegawai, sampai pekerja-pekerja, sampai kaum-kaum buruh, berpuluh-puluh ribu. Itu sebab kalau kita melawan mereka, mungkin mereka juga melawan kita. Oh, tidak usah takut. Mereka itu pengecut. Mereka tidak berani. Mereka tidak ada senjata. Mereka orang rakyat biasa. Bukan saja demikian. Waktu Yesus sendiri dipaku di atas kayu salib pun, dia tidak bisa membalas dendam. Karena dia tahu dia lemah. Dia tak berani. Dia cuma mengatakan, Bapak ampunilah mereka. Karena apa yang mereka berbuat. Mereka tidak tahu. Kita pukul dia, dia ampuni kita. Kita tusuk dia, dia doa buat kita. Kita membunuh dia, dia mengasihi kita. Jadi itu pengecut. Tidak usah takut Yesus. Yesus tidak berani melawan. Yesus tidak ada dendam. Dia hanya mempunyai kasih. Kasih yang lemah. Buat apa takut kepada dia? Kalau begini, kita kalau serang mereka, kalau kita melawan mereka, kita tangkap mereka, kira-kira mereka berontak, mereka pukul kita, enggak. Oh, enggak usah takut. Orang yang namanya Kristen, enggak suka pukul orang. Orang yang nama Kristen, enggak balas dendam. Orang yang nama Kristen, lemah. Orang yang nama Kristen, enggak berani apa-apa. Ayo! Pemuda-pemudi bersumpah, demi nama Allah, kami bersumpah. Sumpah apa? Sumpah melawan Yesus. Apalagi menangkap semua orang pengikutnya. Apalagi masukkan ke dalam penjara. Apalagi kalau perlu pukul mereka. Suka mereka kapok. Berani mengabarkan Yesus. Berani memberitakan salib. Ini ajaran salah. Ajaran sesat. Lalu mereka sudah sumpah. Tanda tangan. 1 tanda tangan.
2 tanda tangan, 3 tanda tangan, semua tanda tangan. Terakhir ketua tanda tangan. Siapa ketuanya? Saul. Saul tanda tangan. Sudah selesai. Kita jangan begini. Saul bilang, lebih baik kita pergi minta surat resmi. Surat resmi dari mana? Dari imam besar, dari Yerusalem. Ayo, mereka pergi. Mereka pergi melintasi gunung, kota sampai jauh sekali. Melihat ada kota yang di atas bukit-bukit. Kota Yerusalem. Ada bait Allah yang atasnya mempunyai sesuatu atap yang dihias dengan emas murni. Oh, bercahaya. Sampai 25 kilometer di luar. Semua melihat. Waktu mereka sampai di situ, berhenti. Mari kita lihat. Inilah kota Yerusalem. Inilah bait Allah. Inilah kota suci. Inilah tempat nenek moyang kita bersembah, sujud kepada Tuhan kita. Tetapi sekarang diancam oleh orang Kristen. Sekarang ada rasul-rasul mengabari Injil ke sini sana. Mari kita berangkat, pergi. Kalau mereka pergi, makin lama makin dekat. Mungkin naik kuda, saya tidak tahu. Sampai di Yerusalem. Mereka ketuk pintu. Pintu apa? Pintu daripada tempat kantornya imam besar. Yang pintunya tinggi sekali. Dong. Ada orang buka pintu. Siapa kamu? Saya Saul. Dari mana? Dari Tarsus. Dan dari tempat-tempat yang lain. Sekarang kita kumpul di Yerusalem. Mau apa? Saya mau minta izin dari imam. Untuk apa? Untuk melawan Kristen. Untuk melawan Yesus. Untuk melawan pengikut Yesus. Boleh tidak? Oh, ini memang rencana kita. Bukan saudara kamu sedang merasa ancaman. Kami mau membasmi. Kami mau menghapus. Kami mau mensingkirkan pengaruh dari Yesus. Itu sebab imam besar lagi cari siapa yang berani melawan mereka. Mari kita bekerja bersama-sama. Kalau begini dikasih tahu, maka orang itu masuk. Imam besar, imam yang topinya tinggi, yang ada batu-batu 12 di depan, lagi duduk. Bapak Imam, lapor, ada seorang yang mau melawan Yesus, datang mencari engkau. Dia segera. Siapa namanya orang itu? Orang itu namanya Saul. Saul yang banyak sekali orang namanya Saul. Saul yang muda, Saul yang pintar, Saul yang terkenal. Orang selalu juara pertama. Oh, apakah dia Saul daripada Profesor Gamaliel? Betul. Kalau begini, suruh dia masuk. Orang itu keluar. Saul, imam besar, suruh engkau masuk. Hore, saya disuruh masuk. Dia masuk. Sampai di situ, dia melakukan segala upacara kesopanan. Ketemu orang besar. Lalu mengatakan, saya hari ini datang kepada Bapak. Karena saya mengetahui agama kita sedang diancam. Begitu banyak orang yang pengikut Yesus. Nabi palsu itu. Yesus nabi palsu tidak? Tetapi dia tidak kenal. Sedang merusak agama kita. Saya mau melawan dia. Tetapi saya rasa kurang mandat. Kurang kekuatan. Oh, kalau begini. Gampang sekali. Saul berdiri. Saul berdiri. Saya imam besar. Saya yang paling berkuasa di agama ini. Saya akan tanda tangan, memberikan surat kepadamu, meresmikan, mengsahkan engkau kemana saja. Engkau boleh menangkap orang Kristen. Ini yang saya mau. Ini yang saya nantikan. Benar-benar Bapak Imam Besar, engkau mau tanda tangan, memberikan surat yang sah kepada saya. Benar. Engkau tunggu. Lalu Paulus tunggu di situ, Saul tunggu, imam besar mulai. Ambilkan surat resmi.
dari kantor imam besar dan berikan saya cap yang besar resmi mewakili pimpinan agama Yahudi. Ya Pak, diambilkan surat itu, diserahkan kepada dia. Sekarang engkau mau tulis dengan surat ini, silakan ditaruh di situ. Taruh di situ. Dia mulai tulis. Saya imam besar dari agama Yahudi mewakili iman kepercayaan seluruh orang Israel, memberikan kuasa penuh kepada Saul untuk pergi kemana saja. Menangkap orang Kristen, mempenjarakan mereka. Dia mempunyai hak penuh dari saya. Siapapun tidak boleh ganggu. Harap kerajaan Romawi dan tentara-tentara Romawi memberikan kebebasan, kelonggaran, dan segala perlunya bantuan kepada Saul. Sesudah itu digulung, dicap, tok. Sudah cap selesai, digulung dan diikat dengan tali yang diberikan tanda ini adalah meterai daripada imam besar, kantor besar itu. Saudara-saudara, Saul berterima kasih. Dengan ini saya lebih berani membela agama kita. Dengan ini saya lebih berani melawan orang Kristen, menganiaya orang Kristen. Ucap terima kasih, syukur kepada Allah, terima kasih kepada Bapak Imam Besar. Dia lalu pergi. Wah, dia pergi ketemu dengan teman-temannya. Senang kita. Kita sudah mendapatkan izin, dapatkan surat resmi, dapatkan hak yang khusus. Inilah satu hal yang begitu sukses. Kita pergi. Mereka pergi mungkin dengan kuda-kuda atau dengan keledai. Alkitab tidak tulis. Sekelompok orang ikut Saulus pergi terus berjalan, tinggalkan Yerusalem. You tahu tidak? Orang Kristen banyak sekarang berada di sana. Di mana? Saya baru dengar. Kemarin mereka bikin kebaktian besar-besaran di kota Damaskus atau Damsik. Dan di situ banyak orang
banyak orang dikacau, banyak orang menjadi orang Kristen. Ayo, katanya sisa 3 hari lagi kebaktian itu akan selesai. Mari kita kepung yuk, kita keliling mereka. Sesudah itu suruh tentara-tentara Romawi membantu kita mengepung tempat orang Yahudi, tempat orang Yahudi yang sesudah kepung, maka kita akan minta tentara Romawi menutup jalan, tidak boleh mereka keluar. Satu diikat, dirantai, dibawa ke penjara, dipukuli, dimatiin, supaya mereka tidak berani mengabarkan Injil Yesus Kristus. Mereka pergi berjalan terus, melintasi gunung, melihat Yerusalem makin jauh, terus menuju utara, terus jalan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu tidak? Tuhan Yesus tahu tidak rencana dari para Saul ini? Tuhan Yesus di surga melihat Saul yang dari kecil saya mau kasih begitu hebat, sekarang melawan aku. Engkau melawan orang Kristen, engkau menganiaya, engkau dapat surat yang dimenceraikan oleh imam besar. Engkau sedang berjalan terus menuju ke kota Damaskus. Saudara-saudara, lalu Tuhan turun dari surga. Malaikat-malaikat mengatakan, Tuhan, kemanakah engkau? Engkau dulu pernah turun ke dunia, pernah dilahirkan di palungan, pernah dipaku, pernah bangkit, dan pernah 40 hari tinggal di dunia. Engkau sudah kembali ke surga. Sekarang kemana engkau, Yesus? Yesus yang sudah bangkit berkata kepada malaikat-malaikat di surga, saya sekarang turun karena ada seorang pemuda yang melawan saya. Yesus turun dari surga, terus turun. Saul terus menuju ke Damaskus. Yesus terus sampai pada waktu Saul sudah dekat sekali dengan kota Damaskus. Dia lagi senang luar biasa. Nah, tidak lama lagi saya sampai di situ. Tidak lama lagi saya mengepung orang Kristen. Tidak lama lagi saya akan yang sudah diresmikan, dimandatkan oleh imam besar, menganiaya kamu orang yang kurang ajar terhadap agamaku. Dengan kota Damaskus, wah, dia rasa panas luar biasa. Matahari yang begitu panas terik menyinari dia. Dia bikin cepat pelarian dari para kuda itu supaya dapat angin lebih banyak, karena panas luar biasa. Dari saudara-saudara, waktu dia masih berjalan, pintu sudah tidak jauh dari Damskik, sudah melihat pintu gerbang yang besar itu menjadi 10 kali lebih panas, lebih bercahaya. Wah, dia tidak bisa tahan. Ini kenapa begitu cahaya? Ada cahaya yang makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin besar, sedang menudungi dia. Oh, dia tidak tahan. Dia melihat. Waktu dia melihat, matanya kena sinar itu langsung menjadi buta. Saudara-saudara, lalu dia jatuh. Dia jatuh dari kudanya, jatuh dari pelanting, berada di situ. Cahaya itu tidak pergi. Cahaya itu terus seperti memanggang dia. Oh, dia tahu ini kuasa Tuhan. Dia tahu tidak ada kuasa lebih besar dari panas terik matahari di dalam alam. Cahaya lebih besar daripada matahari di dalam seluruh alam, kecuali itu cahaya Tuhan Allah. Dia tahu ini pasti Tuhan. Ini pasti Tuhan. Hari ini saya mau menemukan orang Kristen, mau membunuh mereka, mau menganiaya mereka. Tuhan ketemu dengan saya. Apakah Tuhan mau memberikan sesuatu pahala, atau memberikan sesuatu dorongan, memberikan sesuatu pujian kepada saya? Oh, dia senang sekali. Jangan lari, jangan jalan-jalan. Tidak ada yang bergerak di dalam cerita ini. Semua diam-diam. Saudara-saudara. Maka dia kira Allah bertemu dengan aku. Tuhan Allah memberikan pujian kepadaku. Oh, dia tunggu. Pada waktu dia jatuh terpelanting di situ, di tengah-tengah cahaya itu, keluar suara. Suara mengatakan, Saul, Saul,
inilah saya. Dia tahu nama saya. Dia cahaya begitu besar. Ini terang yang begitu dahsyat. Ini pasti Tuhan. Orang Yahudi, orang Ibrani tidak berani menyebut Yehova, Yahweh. Tidak berani. Dia hanya berani menyebut Tuhan. Tuhan. Adonai. Tuhan. Dia jatuh di situ. Cahaya itu di dalamnya ada suara berkata, Saul. Saul. Ya Tuhan. Saya Saul. Benar saya. Saul. Mengapa engkau menganiaya aku? Menganiaya. Oh silakan. Saya menganiaya Tuhan. Tidak. Saya tidak pernah menganiaya Tuhan. Dari kecil saya cinta Tuhan. Dari kecil saya baca kitab. Dari kecil saya belajar teologi. Dari kecil saya mengenal Tuhan. Dari kecil saya menghafal akan Taurat seluruhnya firman Tuhan. Saya tidak pernah. Tapi kenapa sekarang Tuhan cari salah? Bukan saya. Menganiaya Tuhan. Saya tidak menganiaya Tuhan. Kalau engkau adalah Tuhan, engkau pasti tahu saya melayani engkau. Engkau adalah Tuhan. Engkau pasti salah ngerti. Bukan saya menganiaya. Tapi Tuhan mana mungkin salah ngerti. Tuhan mungkin salah alamat. Tak mungkin. Tuhan tidak mungkin salah alamat. Tuhan tidak mungkin salah mengerti. Karena dia itu Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan bilang saya menganiaya dia? Saya menganiaya siapa? Saya menganiaya yang bukan Tuhan. Saya menganiaya nabi palsu. Saya menganiaya orang yang mengikut agama salah. Saya menganiaya orang Kristen. Saya tidak pernah menganiaya Tuhan. Tuhan berkata, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Saul mengetahui ini bukan lain, ini Tuhan. Tuhan. Lalu Saul melanjutkan satu kalimat. Siapa yang ingat apa yang katakan? Tuhan. Lalu apa? Siapakah engkau? Tuh. Saul ini seorang yang belajar teologi top nomor 1, paling kenal Tuhan. Saul ini seorang profesor, seorang dosen muda teologi. Dia mengajar Tuhan. Tetapi apa yang dia ajar itu dari buku. Apa yang dia belajar itu dari akademik. Apa yang dia belajar dari kutipan-kutipan. Dapat angka 99, 100, 199. Dia pintar. Tetapi apa yang dia tahu tentang Tuhan? Tuhan di dalam buku. Dia bukan mengenal Tuhan di dalam pribadi. Tuhan di dalam pertemuan. Tidak. Maka Paulus pada hari ini dia mengatakan, ya Tuhan. Kenapa dia berani mengatakan itu Tuhan? Karena tidak mungkin ada cahaya begitu besar. Begitu dahsyat. Kuasa seperti ini. Hanya satu kemungkinan. Yaitu kuasa Tuhan. Saya harus mengakui. Ini Tuhan. Ini kuasa Tuhan. Ini cahaya. Terang yang begitu besar. Lebih terang dari matahari. Ini pasti terang Tuhan. Tuhan. Aku mengakui engkau Tuhan. Tapi coba tanya. Siapakah engkau? Ini berarti orang yang mengajar ketuhanan sendiri tidak tahu Tuhan siapa. Engkau, who are you Lord? Oh Tuhan, siapakah engkau? Bagi Bapak Stephen Tong, inilah ironis yang terbesar. Dosen teologi mengajar tentang Tuhan. Waktu ketemu Tuhan tidak tahu siapa dia. Inilah orang yang sudah baca banyak. Sudah mempunyai otak banyak. Tapi hatinya belum kenal Tuhan. Jangan anak-anak setiap minggu ikut sekolah minggu sudah dengar cerita kita banyak. Tuhan itu siapa? Seperti Saul. Saul. Iya. Mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan. Siapakah engkau? Tuhan tak mungkin Yesus. Yesus tak mungkin Tuhan. Aku tak mungkin menganiaya Tuhan. Aku melayani Tuhan. Aku melayani Tuhan. Tak mungkin aku melayani Yesus. Aku melayani Tuhan. Tak mungkin Yesus. Ini yang dipikir oleh dia. Tapi sekarang semua dikacaukan. Seluruhnya dibalik oleh Tuhan. Saul. Engkau tahu tidak saya Tuhan? Tahu. Kenapa tahu? Terang begini. Kuasa begitu besar. Engkau pasti Tuhan. Tahu tidak? Yang kau
adalah Yesus yang kau aniaya. Tidak! Tidak mungkin. Yesus bukan Nabi asli. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Juru Selamat. Yesus bukan Mesias. Hah? Engkau bilang bukan. Sekarang saya buktikan. Saya adalah Yesus yang kau aniaya. Waduh, cilaka. Setelah Tuhan Yesus mengatakan kalimat itu, dia sama sekali tidak bisa jawab. Dia langsung tercengang, langsung menjadi bingung, langsung terpelanting di situ, dan seperti orang bisu. Itulah saat yang paling kasihan. Saul menjadi orang buta karena cahaya terlalu besar. Saul menjadi orang bingung karena konsep berubah. Saul menjadi orang tidak bisa jawab, pengertiannya semua hancur karena dia baru tahu Yesus yang dia aniaya. Setelah 1 menit, 2 menit, tidak bisa jawab. Sekarang Yesus berkata, bangkit! Bangunlah engkau! Bagaimana bangun? Buta! Bau! Saul sekarang tidak tahu bagaimana harus bangun. Teman-temannya itu melihat, heran ya. Kok tadi dalam baik sama kita, baik-baik sekarang jatuh terpelanting. Dengan suara tanya jawab sama dia. Sekarang suruh bangkit, tidak bisa bangkit. Mereka datang membantu dia. Pemuda yang begitu sehat, yang begitu hebat, yang begitu kuat, yang begitu berkekuatan. Pemuda sekarang tidak bisa bangun. Dibangkit oleh orang lain. Dia sekarang jatuh. Dia gagal total. Ada surat resmi, apa gunanya? Ada kuasa menganiaya, apa gunanya? Dia sekarang mulai sadar. Yesus tidak boleh dianiaya. Yesus itu Tuhan. Saya dulu tidak tahu. Saya dulu menganiaya dia. Saya dulu membenci dia. Saya dulu minta surat ini. Ini surat apa ini? Untuk menganiaya Yesus. Tidak. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Saya sekarang sadar. Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara. Yang dianiaya. Aniaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Yesus. Oh, sekarang dia mulai ingat. Ingat beberapa lama yang lalu. Ada satu orang dipaku di atas kayu salib. Dan waktu dia dipaku di atas kayu salib, dia berbeda dengan kedua perampok yang berada di kanan dan di kiri dia. Yang maki-maki, yang hujat-hujat, yang marah-marah, yang terus memberikan kutuk-kutukan kepada musuh-musuh yang memaku dia. Silakanlah engkau, kalau sudah aku mati jadi setan, cari kamu di rumahmu. Saya akan balas dendam. Saya matikan keluargamu. Mereka terus keluarkan kutukan. Tetapi ada satu orang yang nama Yesus, yang dipaku di tengah-tengah kedua perampok. Dia tidak mengatakan kalimat yang jelek. Dia tidak maki orang. Dia tidak celah Tuhan. Dia tidak kutuk manusia. Dia tidak balas dendam. Dia hanya mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena apa yang mereka berbuat, mereka tidak mengetahui. Mari kita menyanyi, jangan lupa Getsemani semua. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa sengsaranya. Lebih keras. Jangan lupa cinta Tuhan. Pimpin ke Kalvari. Kita menyanyi sekali lagi. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan. Pimpin ke Kalvari. Kalau begitu, saya selama ini salah mengerti. Saya main-main. Saya belajar Taurat. Saya tidak mengetahui. Nabi-nabi sudah bernubuat. Yesus akan datang. Yesus akan dibunuh. Yesus akan dikutuk. Yesus akan dihakimi. Yesus akan diadili secara tidak adil. Yesus akan dibawa ke Golgota. Dan akhirnya dipaku di atas kayu salib. Yesus berkata,
pergi ke Damaskus. Engkau akan bertemu dengan seorang namanya Ananias, dan dia akan menyembuhkan kamu dan akan membawa engkau lebih kenal kepada aku. Sekarang bangkitlah, aku akan menunjukkan engkau apa yang kau lihat sekarang dan apa yang akan kau lihat lagi nanti, supaya kau beritakan ke orang kafir, karena aku mengutus engkau menjadi rasul kepada bangsa-bangsa yang lain. Oh Tuhan, saya tidak pernah berencana mau percaya Yesus. Saya bukan orang Kristen. Saya dari kecil tidak dilahirkan Kristen. Saya benci Kristen. Saya tidak mau Yesus. Tetapi saya begitu jahat. Saya menganiaya orang Kristen. Engkau Yesus masih mau mencari saya. Engkau masih mau mengampuni saya. Bahkan mau memberikan tugas yang berat untuk saya. Jadikan saya seorang rasul untuk bangsa-bangsa yang lain. Tuhan Yesus mengatakan, saya memberikan tugas kepadamu. Mulai hari ini, jiwa-jiwa yang belum diselamatkan kembali kepada saya. Engkau harus mencelitkan mata mereka, supaya mereka dari gelap tuju kepada terang, dari menjadi anak-anak setan sekarang berubah menjadi anak-anak dalam kerajaan Allah. Paulus, pergilah engkau, aku mengutus engkau. Saudara-saudara, Paulus, Saul namanya waktu itu, dia matanya buta dan dibawa. Tadinya lari cepat, kencang, masuk kota Damaskus. Sekarang tidak bisa. Seperti orang tua yang sudah tidak bisa lihat, masuk ke dalam kota Damaskus. Sesudah itu cari satu rumah, dan di situ dia raba. Mana sih pintunya? Matanya sudah buta, karena Tuhan dengan cahaya yang besar membutakan dia. Ini pintu. Oke, dia pelan-pelan masuk. Mana kursi? Dia duduk. Mana dia baring. Lalu dia di situ mengeluh. Saya selama ini bersalah besar. Saya tidak tahu Yesus itu Tuhan. Saya kira dia nabi palsu. Oh Tuhan, ampuni dosaku. Tuhan, saya bermain-main. Saya akan pergi ke rumah sembahyang. Saya pergi membaca kitab suci, hanya menyatakan saya paling pintar di antara semua rekan-rekan di sekolah saya. Oh Tuhan, selama ini saya tidak tahu Engkau Yesus, Engkau Juru Selamat, Engkau mati di kayu salib, Engkau sengsara, Engkau di Getsemani berdoa, Engkau dipaku di atas Golgota. Pimpinlah aku ke Kalvari, beri aku pengertian sesungguhnya, supaya saya tahu Engkau adalah Tuhan yang sungguh-sungguh. Dia tunggu 1 hari tetap buta. Dia tunggu lagi 2 hari tetap buta. Langit bagi dia tidak bercahaya. Matahari bagi dia itu hitam. Bulan bagi dia tidak ada. Seluruh alam semesta menjadi buta. Dari pagi jam 6 hitam, siang jam 12 hitam, sampai malam jam 12 hitam, malam jam 3 tetap hitam. Seluruh dunia hitam. 1 hari dia nangis, 2 hari dia nangis. Teman-temannya datang mengelilingi dia. Saul, bagaimana engkau? Sudahlah, tidak ada pengharapan. Saya sudah bersalah besar. Salah apa sih sebenarnya kau sadar? Salah saya menganiaya Yesus. Salah saya tidak mengenal dan saya melawan Yesus. Sekarang saya berita kepadamu, Yesus bukan nabi palsu. Yesus adalah nabi, adalah imam, adalah raja, adalah juru selamat, adalah Mesias. Oh Saul, benarkah engkau berubah? Benar engkau sekarang mengaku begini? Begitu, saya mengaku. Bukan saya demikian. Dia adalah anak Allah yang tunggal. Dia adalah Tuhan satu-satunya yang pernah jelma menjadi manusia, pernah dianiaya oleh manusia, termasuk saya menganiaya dia. Jadi bagaimana sekarang dengan engkau? Saya sekarang menyesal tanda tangan. Saya menyesal memimpin kamu. Saya sekarang menjadi orang Kristen. Saya sendiri mau menerima Tuhan. Yesus, oh Tuhan, ampuni dosaku. Oh Tuhan, yang mati di atas kayu salib,
Tanggunglah segala dosa dan kesalahanku. Oh Tuhan, yang mengalirkan darah, sekarang bersihkan hatiku. Saul mulai berdoa. Sampai hari ketiga, Tuhan berkata kepada seorang, namanya Ananias. Ananias, ya Tuhan, pergi, cari di seorang rumah, di dalamnya ada seorang muda, namanan Saul. Engkau pergi, doa bagi dia. Oh Tuhan, enggak, saya tidak mau. Tuhan, saya tidak mau. Doakan orang ini, saya tidak mau. Saya tidak mau. Kenapa engkau tidak mau? Saya sudah dengar banyak. Itu orang kurang ajar. Itu orang menganiaya orang Kristen. Itu orang kalau tahu saya Kristen, saya akan dimasukkan dalam penjara. Saya tak mau. Tuhan bilang, sekarang ikut perintahku. Pergi, cari di rumah seorang Simon. Di dalamnya ada seorang namanya Saul. Doakan dia. Oh, kalau Tuhan yang suruh, mau nggak, anak-anak? Kalau Tuhan yang suruh, boleh tolak nggak? Maka Ananias berkata kepada istrinya, saya mau pergi sebentar nanti pulang. Pergi mana? Pergi doakan orang. Doakan siapa? Orang tua ya? Bukan. Orang sakit ya? Bukan. Doakan siapa? Doakan seorang namanya Saul. Saul yang menganiaya orang Kristen itu. Iya. Jangan pergi. Jangan pergi. Nanti mati lo kamu lo. Lalu nanti situ ditangkap lo. Dipenjarakan lo. Dimasukkan ke dalam rumah tahanan. Ananias bilang, Nyonya, doakan saya saja. Saya tadi betul-betul diperintahkan oleh Tuhan pergi doakan dia. Aduh, saya takut. Kalau enggak pergi lalu tidak pulang, saya bagaimana? Anakmu bagaimana? Ananias berkata, Tuhan tidak pernah berbuat salah. Engkau tenang saja. Saya pergi. Maka Ananias dengan hati yang denyut-denyut, debar-debar, ketakutan, dia pergi. Dia terus pergi. Jalan terus. Menuju kepada rumah yang ditunjuk oleh Tuhan. Siapa? Siapa? Ananias. Coba tanya, ini rumahnya Simon ya? Iya. Ada orang namanya Saul di sini ya? Iya. Mau apa kamu? Tuhan suruh saya akan dia. Oke, pintu dibuka. Sudah dibuka, dia masuk. Begitu Ananias masuk, kuasa Tuhan turun pada Ananias. Takut, sekarang menjadi berani. Dan dia berkata, Saul, ini sudah hari ketiga. Sudah buta 3 hari. Saul, Tuhan suruh saya datang kemari berdoa bagimu. Aduh, terima kasih. Terima kasih. Sudah 3 hari seluruh alam semesta itu gelap. Sudah 3 hari saya buta. Sudah 3 hari saya kecewa, hidup tidak berarti. Tuhan sudah engkau doakan saya. Terima kasih. Siapa namamu? Saya adalah namanya Ananias. Saya diutus oleh Tuhan. Lututlah. Saul berlutut di situ. Ananias pegang kepalanya dan berdoa, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Yesus Kristus, Anak Putra Allah yang tunggal, dengan kuasa Roh Kudus, sekarang saya datang mendoakan pemuda ini, Saul, yang dulu menganiaya Kristus, yang tidak mengenal sengsara kayu salib, tidak mengenal Getsemani, tidak mengenal cinta Tuhan. Sekarang Tuhan, kiranya engkau menerima dia, menyembuhkan dia dalam nama Yesus. Waktu Ananias mendoa dia bagi nama Yesus, langsung matanya itu seperti sesuatu yang jatuh, dan dia begitu buka mata, lihat tidak. Tidak. Dia lihat kembali. Oh, aku lihat kembali. Saul senang sekali. Tuhan, Yesus, engkau benar-benar Tuhan. Sekarang saya tahu engkau Tuhan. Saya tahu engkau bukan nabi palsu. Saya tahu engkau bukan yang disebut bukan Mesias. Engkau adalah Kristus. Engkau adalah Mesias. Lalu Ananias berkata kepada dia, beritakanlah firman Tuhan. Mulai hari ini kau milik Yesus Kristus. Saudara-saudara, Ananias dianiaya tidak? Tidak. Ananias dipenjarakan tidak? Tidak. Paulus sekarang menjadi orang baik tidak? Dia bertobat.
Dia bertobat, bersungguh-sungguh bertobat. Sesudah itu Ananias pulang, nyonyanya senang. Dan Saul terus berdoa di hadapan Tuhan. Apa yang harus saya buat? Apa yang harus saya buat? Tuhan memberikan petunjuk kepada dia. Dan akhirnya dia pergi dari Damaskus. Dia meninggalkan teman-temannya yang dulu yang mampu. Yesus, yang menghina Yesus, yang menganiaya orang Kristen, dia pergi. Dia tinggalkan mereka. Dan dia berkata kepada Tuhan, saya mau pergi merenungkan cintamu, mengerti salibmu, mengerti sengsara Yesus Kristus di Getsemane, di Kalvari, di Golgota, di atas bukit, mati bagi saya. Dia pakai berapa waktu, saudara tahu? Dia pergi ke padang belantara Arabia 3,5 tahun untuk merenungkan cinta Tuhan. Dan dia seumur hidup tidak lupa lagi. Dia seumur hidup tidak lagi lupa siapakah Yesus. Kita menyanyi lagi, jangan lupa Getsemane. Jangan lupa Getsemane. Jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan. Bin kekal hari. Sesudah 3,5 tahun lewat, berkata, Saul, sekarang waktunya saya memakai engkau keluar dari padang belantara Arabia, pergi ke seluruh dunia, kabarkan Injil. Saul mengatakan, amin. Tuhan, di sini saya mau taat kepadamu. Saya mau diutus. Saya mau ke ujung bumi, kemana saja pergi, mengabarkan Injil. Dan mulai hari itu, Saul mulai pergi melintasi gunung, laut, padang belantara, kapal, kereta, jalan kaki, pergi ke tempat yang begitu jauh, beritakan Injil. Yesus Kristus, Juru Selamat. Yesus Kristus, mati bagi engkau. Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan yang menjadi Juru Selamat manusia. Saudara-saudara. Dan akhirnya, Paulus tuanya karena Yesus Kristus dibunuh. Siapa tahu Paulus bagaimana dibunuh caranya? Tahu tidak? Paulus dibunuh, dipenjarakan di Roma. Beberapa tahun kemudian, dia divonis untuk hukum mati. Hukum matinya adalah dipenggal kepalanya. Paulus mati setia sampai akhir mengabarkan Injil untuk Tuhan. Dan dia tulis surat Paulus, surat Korintus, surat Galatia, surat Kolose, surat daripada semua yang paling penting di dalam perjanjian baru. 13 buku, saudara-saudara. Sekarang saya mau tanya anak-anak, Paulus masih ada? Tidak. Paulus sudah mati? Sudah. Di mana Paulus sekarang? Di tempat Tuhan situ. Waktu dia lihat lagi di dunia, dari kecilnya, dia pintar sekolah. Dan akhirnya, dia dapat juara. Dia masuk ke dalam sekolah terbaik. Di universitas, profesornya Gamaliel. Sampai dia melawan Yesus. Sampai dia akhirnya menerima Yesus. Mengabar Injil. Sampai mati seluruh hidupnya. Diingat dan dicatat di dalam surga. Dan saya, Stephen Tong, membaca surat dari Paulus. Membaca tulisan dari Paulus. Membaca riwayat dari Paulus. Saya merasa syukur kepada Tuhan. Tuhan merubah manusia. Tuhan menyelamatkan manusia. Dan Tuhan mengutus manusia menjadi hambanya. Sekarang saya akan selesai cerita ini semua. Semua duduk baik. Dan saya memberikan pertanyaan. Semua duduk baik. Masih ada yang kurang tenang? Sekarang dengar pertanyaan saya. Siapakah yang hari ini berkata, Tuhan, ingatkan saya sehingga tidak lupa Getsemani, tidak lupa sengsara Tuhan, tidak lupa cinta Yesus disalib bagiku. Pagi ini saya membuka hatiku, menerima Yesus menjadi juru selamatku. Saya tidak lagi membuat Tuhan susah. Saya tidak lagi menganiaya Tuhan.
Saya mau bertobat, minta pengampunan dari Tuhan Yesus. Maukah saudara? Ini pertanyaan pertama. Sementara pertanyaan-pertanyaan sudah selesai, kita semua tunduk kepala dan saudara respon sama Tuhan. Kedua, pertanyaan, siapakah anak muda, anak-anak hari ini berkata, Tuhan, saya mau menjadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang bersaksi bagi Tuhan. Di mana saya berada, di sekolah, di rumah, di lingkungan, di tetangga, saya mau memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang lain. Maukah anak-anak? Ini pertanyaan kedua. Ketiga, siapa anak-anak mengatakan, jikalau Tuhan panggil saya, seperti Paulus, menjadi hamba Tuhan, saya mau menyerahkan diri dan berkata, seumur hidup pakai saya menjadi hambamu. Seperti Paulus, seperti Yohanes, seperti pendeta Stephen Tong, menyerahkan diri seumur hidup mengabarkan Injil. Semua mendengar pertanyaan tiga. Sekali lagi, siapa hari ini mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Kedua, siapa berjanji mau mengabarkan Injil, memberitakan firman, menjadi saksi Kristus? Ketiga, siapa berkata, saya kalau dipanggil Tuhan, mau seumur hidup menjadi hamba Tuhan? Semua tunduk kepala. Sekarang, dengan angkat tangan menjawab tantangan pertanyaan ini. Anak-anak dengar baik-baik, semua tutup mata, semua tunduk kepala, semua dengar baik-baik. Anak-anak yang mengatakan, hari ini saya buka pintu hatiku, menerima Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku, menjadi juru selamatku. Aku tidak akan melupakan Getsemani. Aku tidak akan melupakan sengsara Tuhan. Aku tidak akan melupakan cinta Tuhan. Hari ini saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Ada anak-anak begini, angkat tangan. Tidak usah lihat orang lain. Hari ini menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang mati bagimu di atas kayu salib. Angkat tangan saudara. Angkat tangan. Siapa lagi? Puji Tuhan. Beribu-ribu sudah angkat tangan. Engkau tidak ada juru selamat lain. Engkau menerima Tuhan Yesus. Angkat tangan. Siapa lagi? Angkat tangan saudara. Tuhan melihat engkau. Dengan jujur, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan bertanggung jawab. Angkat tangan. Tuhan melihat tanganmu. Hari ini menerima Yesus sebagai juru selamat. Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa lagi? Angkat tangan. Kecuali engkau sudah menerima. Hari ini engkau jelas. Engkau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Angkat tangan. Ikut saya berdoa. Bapa di dalam surga, segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Engkaulah yang memiliki kebenaran, yang memberikan firman, mengwahyukan rencanamu dan kehendakmu yang kekal kepada manusia. Meskipun saya masih kecil, saya bertekad besar, saya beriman kepada Tuhan, saya berjanji kepada Tuhan, saya mau menjadi anak yang baik, anak yang rajin, anak yang taat, anak yang belajar firman, anak yang menerima Yesus di dalam hatiku sebagai Tuhan dan Rajaku, sebagai juru selamat dan pemimpinku. Oh Tuhan, mulai hari ini saya juga mau menyaksikan nama Yesus, memberitakan firman dan Injil Tuhan. Tuhan, kalau saya sudah besar, Tuhan mau pakai saya. Siapkanlah hati saya untuk mengasihi orang lain, untuk menginjili orang lain, untuk membawa orang lain kembali kepada Tuhan. Roh Tuhan yang mulia,
pimpinlah saya, dengar doa saya. Mulai hari ini, saya milik Tuhan, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, untuk anugerah-Mu, untuk firman-Mu, untuk pekerjaan-Mu, pada pagi ini. Simpanlah baik-baik, pelihara itu di dalam hati saya, tidak melupakan Getsemani, tidak melupakan sengsara Tuhan, tidak aku lupakan cinta Tuhan. Selalu ingatkan saya tentang korban di salib, korban di Golgota yang begitu besar. Selalu dorong saya untuk hidup suci, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama di atas segala pemerintah, nama di atas segala penguasa. Saya sudah berdoa. Amin.